Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 1 April 2026. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 1 April 2026. Oke, aku melihat di sini bahwa dia merasa bahwa kamu ini punya tanggung jawab atau beban atau kewajiban. Dan apa ya, kalau aku lihat dia ngerasa kamu kayak lagi stres atau kelebihan beban. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa ini ternyata energinya dia, bisa juga ini mungkin energinya kamu. Yang pasti di sini aku lihat ada di antara kalian yang memiliki kelebihan beban sehingga sampai stres. Sehingga inilah yang menjadi masalah. Ada beban di pundak kalian, misalkan kalian ini tulang punggung keluarga atau ya kalian punya apa namanya itu obsesi ya, punya obsesi terhadap materi misalkan sehingga walaupun kalian tidak memiliki tanggungan untuk membiayai orang lain ya, tapi kalian misalkan berpikir bahwa aku di masa depan harus sukses ya, aku harus bisa menghidupi diriku sendiri seperti itu sehingga saat ini banyak beban yang kamu tanggung di pundakmu. Terus juga dia merasa bahwa kamu seperti menunjukkan batasan dengan dia. Dia merasa kamu seperti menghindari dia, menjauhi dia. Kalau aku lihat memang ada situasi yang sulit atau saat ini kamu sedang mendaki, eee, apa ya, jalan hidupmu gitu ya. Ya kamu pengen kehidupanmu lebih baik, lebih sukses walaupun ini terasa sulit gitu ya. Ini adalah pendakian yang sulit bagimu, tapi aku lihat juga kamu ini orangnya kayak sering menunda-nunda ya, sering menunda-nunda pekerjaan, sering menunda-nunda melakukan tindakan gitu ya. Terus itu juga kenapa kamu menunda-nunda banyak hal? Karena kalau aku lihat di sini kamu kayak menganggap remeh itu gitu. Aku lihat di sini memang, kamu merasa bahwa dirimu itu punya suatu tanggung jawab ya, atau punya beban, atau punya kewajiban untuk minimal deh ya kalau nggak jadi tulang punggung keluarga, minimal bertanggung jawab untuk, apa ya, menghidupi dirimu sendiri, seperti itu. Jadi aku lihat saat ini kamu ada di situasi melakukan perjuangan ya, atau berjuang. Terus itu aku lihat di sini, kamu seperti melakukan perlawanan. Jadi mungkin, bisa jadi dia merasa bahwa, dia itu misalkan ingin ingin berdamai dengan kamu, tapi kamu melakukan perlawanan dengan cara, "Udah, nggak usah lagi damai-damaian, selesai ya sudah selesai," seperti itu ya. Jadi kamu menolak, mmm, apa yang dia atau orang lain itu ingin berikan ke kamu. Kamu ingin, ingin ingin apa ya, ingin bertolak belakang lah dari dia atau dari tawaran-tawaran orang, kayak gitu, ya. Dan situasi ini menurut dia kurang menyenangkan.
ya, kurang menyenangkan, dan dia merasa juga kayaknya hidupmu kayak lagi serius-seriusnya, dan lagi di mode serius untuk fokus di pekerjaan, seperti itu ya. Dan walaupun di sini kamu juga merasa bahwa hidupmu saat ini kayak kurang menyenangkan karena harus fokus bertanggung jawab atas dirimu sendiri ataupun orang lain, tapi aku lihat di sini ya kamu tetap terus maju, ya, tetap terus bergerak, fokus dengan pekerjaanmu, fokus untuk masa depanmu, gitu. Karena kalau aku lihat saat ini, dia merasa kamu itu saat ini tuh berpikir bahwa, masa depan itu sudah menanti di depan mata gitu ya. Jadi mungkin, kamu tuh kayak lagi sedang akhir-akhir ini tuh sedang berpikir tentang masa depan. "Aduh, aku nggak mau di masa depanku aku akan susah secara keuangan, aku nggak mau aku nanti, nggak punya uang," gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana sih, hubunganmu atau kaitannya kamu dengan dia di masa lalu? Aku lihat memang sempat ada gangguan atau pembatalan hubungan ya. Mungkin kamu dengan dia saat ini sudah berpisah karena banyak sekali gangguannya hubungan kamu dengan dia. Bahkan aku lihat di sini kamu pun menyadari kebenaran yang selama ini dia tutup-tutupi atau yang dia manipulasi atau yang dia skenariokan, kayak gitu. Jadi misalkan selama ini dia menutup-nutupi kalau misalkan dia sudah menikah dengan yang lain, kayak gitu. Dia tutup-tutupi dari kamu dan akhirnya ya tetap aja kamu menyadari kebenarannya. Oh, ternyata dia jarang banget, datang ke kamu, jarang banget komunikasi sama kamu karena ternyata dia sudah menikah. Misalkan contohnya gitu ya. Yang pasti ada sesuatu yang selama ini dia tutup-tutupi, dia sembunyikan dari kamu, dan tetap aja kamu menyadari kebenarannya. Kamu membongkar kebohongannya. Apa yang menjadi kekhawatiranmu selama ini tuh, bahkan kekhawatiran itu kamu rasakan sangat intens ya, berkelanjutan seperti dan terus-menerus. Itu aku lihat, mmm, ternyata benar terjadi kayak gitu. Dan selama ini ternyata memang kamu itu diluputi rasa kekhawatiran, kecemasan, ataupun ketegangan. Ditambah lagi juga mungkin, di masa lalu baik kamu ataupun dia memiliki beban kerja yang berlebihan, sehingga semakin stres ya menjalani atau, ya menjalani hubungan itu. Terus itu juga kalau aku lihat mungkin selama ini dia itu terlalu berhati-hati dalam bertindak atau berucap ya. Karena ya itu dia menyembunyikan banyak hal dari kamu, makanya dia harus berhati-hati sekali dalam berucap ataupun bertindak. Nah, sedangkan kamu selama ini selalu bergejolak emosionalnya ataupun mentalnya. Karena ini orang aneh nih gitu, kayak sikapnya dulu kayak, manis banget, harmonis gitu ya sama kamu, kok tiba-tiba dia jarang komunikasi, kok tiba-tiba dingin, kok tiba-tiba dia, tidak lagi hangat dengan kamu, seperti itu. Sehingga, bergejolaklah emosional dan mentalnya kamu. Bahkan aku lihat kamu sering merasa marah dengan dia, ya karena, ya dia kayak beda gitu, kayak ngeselin juga gitu kan. Mungkin banyak, skenario yang, dia perbuat di hubungan ini atau alibi-alibi yang dia buat di hubungan ini untuk menutup-nutupi, keburukannya gitu atau apa yang selama ini dia tutup-tutupi. Kalau aku lihat sebenarnya dulu ya, kamu ini tipe orangnya itu kayak takut untuk berkomitmen atau belum siap ya untuk berkomitmen. Jadi dulu tuh komitmen itu masih pandangan kamu tentang komitmen itu masih jauh, tapi ketika kamu bertemu dengan dia, aku lihat memang kamu itu kayak udah mantep, yakin, serius, mau, eee mengenal dia, memahami dia, kamu menjadi lebih percaya diri bersama dengan dia, pokoknya mau komitmen, mau serius sama dia itu udah sangat percaya diri banget gitu. Bahkan aku lihat di sini kamu tuh dulu, sangat bertekad untuk tetap setia, sayang sama dia gitu ya. Tapi sayangnya selama kamu bersama dengan dia, aku lihat banyak masalah yang kamu dapatkan dan kamu merasa, dia tuh seperti tidak memberikan keadilan kepada kamu. Dia nggak pernah mau bertanggung jawab atau kurangnya tanggung jawab dari dia terhadap kamu. Mmm
kamu misalkan kayak kamu udah memberikan segalanya untuk dia, kamu selalu perhatian, sayang, kamu bantuin hidup dia, keuangan dia, karir dia. Tapi dia untuk sekedar memperhatikan kamu, memberikan waktu luang untuk kamu aja mungkin enggak. Sehingga kamu merasa ini ada masalah tentang ketidakadilan dari dianya, kayak gitu. Kamu udah memberikan ini itu tapi dianya tidak bisa memenuhi apa yang kamu inginkan, kayak gitu ya. Sehingga kamu merasa nih orang kayaknya kurang tanggung jawab deh, orangnya memang nggak adil deh. Terus itu juga ada justice reverse, berarti mungkin di masa lalu nih orang pernah korupsi, say. Ya, dia pernah korupsi, dia pernah menyelewengkan sejumlah uang, entah uang kantornya, uang arisan atau uang apa, I don't know. Pokoknya di sini aku lihat dia pernah korupsi, pernah nggak jujur juga, ya bahkan nggak, kalau masalah tentang ketidakjujuran ini mungkin ya kamu tahu sendiri ya, karena dia juga mungkin pernah nggak jujur sama kamu. Eh, aku lihat di sini kayak ada pembalasan. Apakah mungkin di masa lalunya dia juga pernah dilukai seseorang? Ketika dia dulu pernah dilukai, pernah dikecewakan oleh seseorang. Terus ketika ketemu sama kamu, dia tuh seperti membalasnya ke kamu. Gitu ya. Dia seperti membalas dendam, membalas luka hatinya itu ke kamu seperti itu, sehingga kamu merasa ada ketidakadilan dari dia, dianya kayak memperlakukan kamu secara tidak adil. Dia selalu menghindari tanggung jawab ya terhadap kamu. Dia misalkan minjem uang deh sama kamu, dia pernah ngomong kalau dia akan kembalikan, tapi buktinya setiap kali kamu tagih dia nggak pernah bayar tuh uang itu gitu contohnya ya. Ya jadi aku lihat di sini dia orang yang tidak adil, orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur. Tapi memang dulu kamu sempat ngerasa bahwa hubungan ini tuh sebenarnya stuck, hubungan ini sebenarnya nggak ada kemajuan, nggak ada perkembangan. Tapi karena mungkin dulu kamu masih takut untuk bergerak maju, ya kamu masih dulu takut untuk move on dari dia, sehingga dulu sempat kamu tidak pergi dari dia. Kamu tetap bertahan saja dengan dia, padahal kamu tahu bahwa orang ini toksik, bahwa orang ini hanya memanfaatkan kamu, bahwa orang ini tuh tidak perhatian dan tidak sayang sama kamu, seperti itu. Tapi karena mungkin ada keraguan dalam dirimu untuk berani move on, untuk berani melangkah pergi gitu ya, sehingga ya kamu bertahan, dan endingnya juga tetap aku lihat di sini situasinya monoton ya, situasinya ceritanya ya udah stuck gitu aja, monoton gitu ya. Kamu masih tetap diabaikan, dianya tetap selingkuh di sana sini, dia mungkin sudah punya pasangan, contohnya seperti itu, dan tidak memperhatikan kamu. Kamunya justru tetap setia dengan hubungan yang gak jelas seperti itu ya. Karena dulu mungkin kamu masih memiliki kurangnya kesadaran diri ya, bahwa ya kamu itu berharga, bahwa kamu itu bisa hidup tanpa dia, bahwa kamu itu bisa independen, mandiri, kayak gitu. Dan herannya dulu, walaupun hubunganmu monoton dengan dia, walaupun yang kamu rasa terhadap dia stuck gitu ya, tapi kamu berpura-pura bahagia, seolah-olah ya nggak apa gitu, ya seolah-olah baik-baik saja, pura-pura bahagia. Tapi aku lihat di sini ya, kamu tetap berada dalam situasi yang toksik gitu ya. Terus juga mungkin di masa lalu kenapa kamu masih stuck ya, atau masih tetap bertahan dengan hubungan yang toksik itu karena kamu masih memiliki keraguan dalam kemampuan dirimu, skillmu. Kamu kayak nggak yakin kamu itu punya kemampuan dan kamu bisa hidup tanpa dia, atau kamu bisa lepas tanpa lepas dari dia, kayak gitu. Ya, jadi ada suatu ketakutan akan hal yang tidak terindahkan bagi kamu ya. Kamu berpikir seperti itu, ada sesuatu yang kamu takutkan kalau misalkan kamu pergi dari dia, dan ada ketakutan yang akan hal yang sebenarnya kamu tidak ketahui, karena yang kamu takutkan itu kan masa depan, sedangkan masa depan itu kita nggak tahu akan ceritanya seperti apa, kayak gitu ya. Karena mungkin dulu memang kamu itu masih punya ketergantungan terhadap dia, entah ketergantungan secara materi, entah ketergantungannya secara perasaan, perhatian, seperti itu ya. Yang pasti dulu kamu masih memiliki ketergantungan terhadap dia, sehingga kamu itu walaupun sadar ada di situasi hubungan yang toksik, kamu tetap bertahan gitu.
Dan seiring berjalannya waktu, aku lihat di sini ada judgement, akhirnya kamu itu kayak mulai berani, ya, kamu mulai, memiliki kebangkitan, ya, kepercayaan diri, ya, berani untuk mengambil suatu keputusan, untuk menebus rasa sakit hatimu atau menebus, mmm, kebodohanmu yang dulu itu membuang-buang waktu pada dia, yang mana hubungan itu tuh kan toksik banget ya, hubungan itu stuck, hubungan itu nggak menguntungkan. Yaitu kamu mungkin mengambil keputusan untuk move on, untuk benar-benar akhirnya berpisah dengan dia, seperti itu ya. Aku lihat di sini kamu memulai awalan baru dalam hidup. Nah ini judgment itu tentang kartu reinkarnasi nih. Um, Oke, jadi karena di sini kartu judgment itu kan tentang kebangkitan, reinkarnasi ya. Jadi itu apa sih namanya? Dalam artian bahwa memang ada kehidupan baru ya. Jadi kamu memulai hidup barumu. Jadi kamu meninggalkan situasi atau hubungan yang toksik ini, kemudian memulai hidup baru dengan cara ya fokus dengan dirimu sendiri kah mungkin saat ini. Pokoknya melakukan pembaruan dalam dirimu, dalam pikiranmu, dalam apa yang kamu kerjakan selama ini. Kalau selama ini fokus kamu hanya ke dia aja ya, ke masa lalu, ke mantan ini. Nah, sekarang mungkin kamu fokusnya ke apa? Ke karir misalkan, ke perawatan diri misalkan, seperti itu ya. Jadi benar-benar melakukan transisi atau perubahan dalam dirimu, memulai awalan baru. Dan kenapa aku lihat di sini kamu akhirnya sadar, akhirnya kamu memilih untuk move on, akhirnya kamu memilih untuk meninggalkan dia ya, meninggalkan hubungan yang monoton, stuck dan toxic ini. Karena di sini pun aku lihat kamu juga udah muak. Akhirnya kamu itu ngerasa semakin kamu bertahan pada hubungan yang nggak jelas ini, pada hubungan yang toxic ini, kamu pun akhirnya muak. Kamu muak, kamu apa ya, capek, lelah ya, karena nggak ada kepastian, karena nggak ada kebahagiaan, nggak ada keinginanmu yang terwujud seperti itu, sehingga kamu memutuskan hubungan ini, kamu pergi begitu saja. Bahkan ya gini, jadi benar-benar kayak kamu tidak perlu untuk mendapatkan persetujuan dia setuju atau enggak hubungan ini berakhir, yang penting kamu udah ngomong, ya udah hubungan ini berakhir, atau bahkan kamu nggak ngomong sama sekali sama dia, tahu-tahu kamu udah pergi aja, kamu udah ngilang, kamu udah nggak peduli gitu sama dia. Karena kalau aku lihat di sini kamu benar-benar menunjukkan sikap pergi begitu saja gitu ya, entah kamu ngomong sama dia tapi tanpa setujuannya dia gitu, dianya terserah mau setuju atau enggak, pokoknya aku mau pergi gitu ya, kamu bersikap seperti itu. Tuh, apalagi di sini aku lihat ada red flag ya, berarti memang kamu pun akhirnya menyadari bahwa nih, hubungan ini tuh red flag, bahwa orang ini red flag. Kamu mulai menganalisa, memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika kamu mulai menganalisa, memahami semua yang telah terjadi, ternyata kamu menemukan tanda-tanda penipuan dari dia, ternyata kamu menemukan tanda-tanda bahwa adanya perselingkuhan yang dia lakukan di belakang kamu gitu ya. Nah, itu juga yang mungkin membuat kamu semakin mantep untuk udah pergi begitu saja, meninggalkan dia, memutuskan hubungan ini tanpa harus mendapatkan persetujuan dari dia. Bahkan aku lihat ini bukan hanya sekedar kamu menganalisa, tapi juga tertangkap tangan atau tertangkap basah seperti itu ya. Kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa nih orang apa itu tadi selingkuh misalkan ya,
atau apa yang selama ini dia rahasiakan dari kamu terungkap, sehingga itu yang ngebuat kamu kaget, terkejut nih. Dulu kamu berpikir memikir tentang dia ini orang yang baik-baik gitu, orang yang lurus gitu ya jalannya. Taunya ternyata di belakang kamu dia selingkuh, dia menipu, dia banyak bohongnya seperti itu ya. Jadi benar-benar terungkap. Oke, kemudian ada determinated. Oke, jadi ada tekad ya. Kamu mungkin mulai bertekad setelah kamu sadari bahwa nih orang, walah selingkuh say, ternyata dia bohong, ternyata dia penipu, ternyata dia begini, ternyata dia begitu. Kamu mulai menekadkan hatimu, pikiranmu, dirimu sendiri untuk berpegang teguh pada sesuatu yang bisa memberikan komitmen atau kebahagiaan atau yang bisa memberikan apa namanya, surprising yang menguntungkan untuk dirimu kayak gitu ya. Ini nggak harus kamu sudah menikah ya. Jadi tapi bisa jadi ya mungkin kalian akhirnya memilih orang-orang yang mungkin berniat serius mau menikah dengan kamu, mungkin ada sebagian, tapi sebagiannya mungkin nggak harus menikah. Misalkan kaliannya ada yang sekarang lebih fokus ke materi dulu misalkan ya. Jadi habis setelah berpisah dengan dia, kamu nggak langsung membuka hati dengan orang lain, tapi misalkan fokus dengan mencari materi ya, fokus ke keuangan seperti itu atau ke karir kayak gitu. Pokoknya apapun yang menurut kamu punya potensi memberikan bunga atau hadiah atau kebahagiaan atau komitmen ya, atau apalah yang ngebuat kamu bahagia gitu. Itulah yang saat ini kamu lakukan. Kayak gitu ya. Jadi dengan tekad kuat kamu meninggalkan dia dan sekarang fokus dengan apa yang bisa membuat kamu merasa bebas, bahagia, tentram, ayem kayak gitu. Walaupun mungkin aku lihat selama ini kamu itu sangat-sangat bergairah terhadap dia ya, sangat-sangat suka gitu sama dia, tapi dengan apa yang telah terjadi, kamu menyangkal itu semua. Jadi walaupun kata hatimu, instingmu, perasaanmu itu udah terbucin-bucin sama dia gitu ya, suka banget lah, cinta banget lah sama dia, tapi kamu pokok sangkal gitu ya, tidak boleh lagi balikan sama dia atau tidak boleh lagi mengemis-ngemis cinta lagi sama dia atau mengemis-ngemis dia untuk setia atau bertahan dengan kamu. Jadi kamu tekadkan dirimu untuk ya udah move on, ya udah untuk meninggalkan dia, pergi dari hubungan yang toksik ini gitu ya. Dan aku lihat di sini memang kamu itu tipe orang itu kalau udah obsesi tuh bener-bener yang kalau bisa harus didapetin gitu. Ya, aku lihat memang kamu ini punya obsesi gitu. Sehingga kalau memang saat itu obsesi kamu adalah ingin melupakan dia, ingin berpisah dengan dia, maka ya itu fokus kamu yaitu berpisah dengan dia, meninggalkan dia, mencari jalan hidupmu yang sekarang yang baru ini kayak gitu. Walaupun mungkin perasaanmu masih sangat bergairah, masih sangat tertarik sama dia, masih sangat sayang, cinta sama dia, tapi kamu denial, kamu sangkal itu semua. Ya, kamu bertekad untuk melanjutkan hidup, memulai awalan baru, seperti itu. Ya, aku lihat di sini kamu sangat tertarik karena aku lihat dia ini memang punya daya tarik tersendiri ya. Entah memang dia tampan atau memang dia itu punya apa ya, sikap yang ramah, lemah lembut ya, sehingga itu yang menjadi daya tarik dia di mata orang-orang termasuk kamu gitu. Tapi tetap aja pokoknya terobsesi banget untuk meninggalkan dia gitu. Kamu sangkal perasaan cintamu untuk dia gitu. Dan bahkan ya perlahan-lahan kamu menyembunyikan perasaan kamu dari dia yang sebenarnya. Walaupun di sini aku lihat kamu memang masih cinta, masih sayang sama dia, tapi kamu perlahan-lahan menyembunyikan, tidak mengekspresikan lagi perasaanmu atau mengekspresikan lagi dirimu ya, bahwa kamu masih sayang, masih cinta. Pokoknya emosi kamu pendam secara kamu pendam diam-diam, rasa cintamu kamu pendam diam-diam dari dia, dan kamu mulai bersikap dingin, kamu mulai dengan tegas berpisah dengan dia, nggak mau lagi dekat-dekat dengan dia atau berurusan dengan dia, walaupun tidak langsung brek ya, mungkin secara bertahap seperti itu. Mungkin ya walaupun kadang-kadang pas di awal-awal berpisah dengan dia kamu masih sering kadang-kadang stalkingin media sosial dia, tapi tetap
sikap kamu tetap dingin, sikap kamu tetap acuh, cuek, tidak menunjukkan emosi, tidak menunjukkan perasaan bucinmu lagi terhadap dia, dan ya udah berpisah kayak gitu ya, tidak lagi mengejar-ngejar dia, pokoknya benar-benar terpisah dengan dia. Nah, ketika kamu sudah seperti ini sekarang ya, kamu sudah dingin, kamu saat ini sudah berpisah dengan dia, kamu sudah ya udah fokus dengan dirimu sendiri, memulai awalan baru dalam hidupmu. Uh, Setelah kamu berjuang memendam perasaan cintamu ya, apa sih, bagaimana perasaan dia sekarang terhadap kamu? Dia pun berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi setelah kamu berjuang untuk move on, berpisah dengan dia, dia pun di sana aku lihat juga sedang berjuang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus itu aku lihat dia masih merasakan kehadiranmu meski kalian sudah berjauhan, meski kalian sudah berpisah, tapi di sana dia masih sering kepikiran kamu, masih sering merasakan energinya kamu, masih tiba-tiba kok kayak terbayang-bayang kamu, kayak kamu masih ada di sisi dia, di dekat dia, seperti itu. Padahal ya dia sadar bahwa kamu dengan dia itu sudah berpisah, sudah berjauhan bahkan, seperti itu. Terus itu aku lihat perasaan dia terhadap kamu adalah rasa penyesalan karena berbohong padamu selama ini. Ya dia menutup-nutupi banyak hal, bahkan termasuk perselingkuhannya, terus ketidakjujuran dalam hal lainnya, mungkin menipu kamu, beralibi dan sebagainya. Intinya dia menyesal karena telah berbohong sama kamu. Terus itu ya aku lihat walaupun kalian sudah berpisah ya, aku lihat di sana dia masih sering loh kecarian kamu ya, mungkin masih sering stalkingin media sosial kamu, masih sering cari-cari kabar kamu lewat teman-temannya kamu, atau ya memperhatikan kamu dari kejauhan ya. Ya adalah cara-caranya dia untuk bisa mencari keadaan kamu atau keberadaannya kamu. Intinya dia masih mencari kamu kemana-mana gitu ya, masih kecarian. Karena menurut dia kamu ini adalah sosok yang terbaik dalam hidupnya, karena kamu adalah hal terbaik karena kamu adalah hal terbaik dalam hidupnya. Walaupun mungkin dia sudah banyak pengalaman menjalin hubungan dengan banyak orang ya, bahkan hubungan percintaan dengan banyak orang kayak gitu. Tapi menurut dia kamulah hal yang terbaik dari mereka semua dalam hidupnya kayak gitu. Entah kenapa dia berpikir bahwa kamulah yang paling baik atau yang terbaik. Ya bisa jadi mungkin karena kamu kalau dia lagi kesusahan kamu selalu mau bantuin dia. Kalau dia lagi susah gitu ya, kamu tetap menghargai dia, kamu tetap ada untuk dia, sedangkan yang lain-lainnya mungkin akan pergi dari dia. Nah, itu yang mungkin dia ngerasa kamu adalah hal terbaik dalam hidupnya, atau bahkan ya dalam hal lainnya mungkin kamu sangat mencintai dia, memperhatikan dia, menyayangi dia kayak gitu. Terus okay, it was my fault. Jadi sebenarnya dia itu tahu ini semua itu salah dia gitu. Tapi justru malah dia menyalahkan kamu. Jadi dia mengkambing hitamkan kamu. Oke, mungkin bisa jadi orang ini tuh orang yang takut disalahkan, atau orang yang tidak mau dipandang buruk, tidak mau dipandang jelek, sehingga dia melampiaskan atau memutarbalikkan situasi atau fakta dengan menyalahkan kamu, seolah-olah kamulah yang salah, padahal sebenarnya secara sadar dia tahu ini semua salah dia gitu ya. Misal mungkin dia ngerasa diri dia di lingkungannya itu orang terpandang, atau di pekerjaannya dia punya jabatan yang
wah gitu ya, yang tinggi, sehingga dia tidak mau mencoreng nama baik dia, sehingga ya udah situasinya tuh kayak dia memutarbalikkan fakta bahwa kamulah yang salah, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Libra. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja ya. 21, 27, 7, 25, 9, 12, 19, 24, 8, 26, 14, 65, 17, 31, 18, 15, 2, 13, 28, 20, 11, dan 10. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. Silakan disituasikan saja. Ada November, September, Oktober, April, Agustus, Februari, Januari, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio naga, sio tikus, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, sio ayam, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan antara kamu dengan si dia. CYI VAKTSOHRQFZNU dan G. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.